Bapa, kesetiaan-Mu sungguh tak tertandingi. Sejak mulanya Engkau mengasihi kami dan Engkau menetapkan kami sebagai umat-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan pelajaran tentang firman-Mu. Berikan kami hati seorang murid untuk mendengar, dan kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian pada setiap firman yang telah dituliskan oleh orang-orang yang telah Engkau pilih, yang menuliskannya di dalam ilham Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk sore yang indah ini. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Beshem ha'af ve'haben ve'ruah kodes ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Silakan duduk. Selamat sore semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk undangannya, saya bisa berdiri di sini, sungguh suatu berkat yang luar biasa. Kita akan bersama-sama kembali untuk belajar tentang firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan walaupun sudah ditulis 3.500 tahun yang lalu oleh Musa, tetapi penerapannya bisa tetap dapat kita pelajari sampai hari ini. Sore ini kita akan belajar tentang istilah hineni. Siang tadi kita sudah belajar tentang istilah ini. Hineni, apa artinya hineni? Hineh ani, ini aku Tuhan. Nah, ini adalah kata-kata yang melekat pada diri Abraham. Kalau dia dipanggil oleh Tuhan, Abraham, Abrahamnya langsung bilang, hineni, siap, ini aku. Kapan kita kalau dipanggil Tuhan, pergilah ke sana untuk menjadi corong bagi firman-Ku. Biasanya kita kalau disuruh oleh Tuhan biasanya apa? Aku berat lidah, aku belum siap, aku enggak cocok, aku enggak layak. Biasanya kita punya banyak dalih. Nah, enggak apa-apa, namanya juga proses. Tuhan juga enggak memanggil Abraham ketika dia siap. Tetapi di dalam pemanggilannya Tuhan memberikan proses kepada Abraham, dan Abraham belajar banyak dari Tuhan yang sangat mengasihinya ini. Nah, kita belajar kembali transformasi Abraham menjadi bapak orang beriman. Tadi kita belajar tentang apa? Transformasi Abraham menjadi Abraham. Nah, bagaimana transformasinya Abraham menjadi bapak orang beriman? Nah, ada satu syahadatnya orang Israel. Kalimat syahadat, kalimat pengakuan iman, dan juga pengakuan iman kita, iman kepada Allah yang Esa. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengar Israel, bukan taatilah Israel, tapi apa? Dengar Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Mengapa kok dengar? Nah, kita belajar tentang kajian filosofis Yahudi, bahwa sesungguhnya di dalam Alkitab bahasa asli Ibrani Perjanjian Lama itu enggak ada kata patuh dan taat, enggak ada kata obey. Nah, ini aneh, padahal terjemahnya juga banyak ya, ada banyak kata taat, obey dalam Perjanjian Lama. Tetapi itu semua tidak diterjemahkan dari kata taat, tapi diterjemahkan dari kata yang pertama dengar. Terus yang kedua syamar. Apa itu syamar? Menjaga. Lalu kata ini menjadi respon yang kemudian ditanggung-jawabi. Makanya oleh bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan secara kontekstual menjadi taat. Tapi sebenarnya enggak ada kata taat. Dan Abraham sendiri tidak ditulis kata taat. Kejadian 26 ayat 5. Ini adalah alasan kenapa Abraham disebut sebagai bapak orang beriman, ya. Karena Abraham telah mendengarkan, apa tadi mendengarkan? Shema. Mendengarkan apa? Firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah. 1. 2. Ketetapan. 3. Hukumnya. Nah, dalam bahasa Ibraninya perintah itu apa? Mitzvot, mitzvotai. Perintah-perintahku Abraham mendengarnya. Kepada
ketetapanku kukutai, Tuhan juga mendengarnya. Kepada hukum-hukum Allah yaitu Torah, vetorotai, hukum-hukumku, Abraham mendengarnya. Nah, tapi di sini bukan cuman mendengar. Setelah mendengar apa? Respon. Setelah respon apa? Responsibility. Tadi siang kita belajar banyak tentang Abraham yang mendengar. Lalu apa? Respon. Kemudian apa? Responsibility. Ketika dia mendengar bahwa Tuhan itu mau menghukum Sodom dan Gomora, apa responnya Abraham? Abrahamnya marah, ngata-ngatain Tuhan. Nista kamu Tuhan, kalau ada 50 orang baik di Sodom harus mati bersama-sama dengan orang-orang jahat di situ. Nista kamu. Ngomongnya bukan cuma sekali. Ngata-ngatain Tuhan nista. Bahasa Indonesia nulis jauhlah itu daripadamu, itu adalah terjemahan yang sangat sopan. Padahal bahasa asli Ibraninya itu kasar, kosro. Ya. Halilaleha, nista kamu Tuhan. Wah, itu bentuk suatu kelancangan dari Abraham dan bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Tapi Tuhan gak marah. Kenapa? Di situ Tuhan didengar dan kemudian direspon oleh Abraham. Responnya Abraham ini jahat apa enggak? Enggak. Kenapa kok Abraham marah? Karena Abraham merasa bertanggung jawab kepada orang-orang yang sama dengan dia, yang baik, yang menuruti Tuhan. Enggak layak kalau mereka itu harus mati bersama-sama dengan orang-orang jahat di Sodom. Jadi di sini kadang-kadang ketika kita tidak bersetuju dengan Tuhan bukan berarti kita jahat. Di situ Abraham ketika nggak setuju dengan Tuhan bukan berarti Abraham jahat, tetapi apa? Abraham salah paham. Terhadap salah paham terhadap ketetapan Tuhan ini biasanya Tuhan nggak marah. Oh, itu proses. Anakku harus diproses. Dia harus mengenal aku, bahwa aku adalah Allah yang adil. Ternyata apa? Di situ Abraham melihat bahwa dialah yang bersalah dan kemudian dia bertobat, dia tekuk lututnya dan kemudian terjadilah setelah itu apapun yang Tuhan suruhkan kepada Abraham, Abraham enggak lagi berkata tidak. Apapun yang disuruh Tuhan kepada Abraham walaupun itu berat, Abraham tidak akan berkata tidak. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Abraham tidak dicetak beriman. Bukan taat saja, bukan taat yang buta, tetapi taat karena mendengar dari respon dan membuat dia bertanggung jawab kepada sesamanya. Nah, jadi dari Abraham yang tidak dicetak beriman ini kita mengetahui bahwa Allah itu tidak pernah sewenang-wenang terhadap ciptaannya. Bukan Tuhan itu nyuruh kamu harus nurut, kamu harus nurut. Demikian pula ibu-ibu. Ibu-ibu kalau punya anak yang ngeyel ya, jangan selalu dimarahi. Tetapi bangun dia untuk memberikan argumentasinya, memberikan alasan-alasannya. Ketika dia bersalah, barulah kita meluruskannya. Dan inilah satu didikan Tuhan kepada Abraham. Tuhan tidak mendidik Abraham untuk taat buta. Seorang ibu kalau punya anak selalu iya aja pada mamanya. Hati-hati, jangan seneng kalau punya anak selalu iya kepada ibunya. Kalau dia selalu iya kepada ibunya, dia nggak punya nalar, dia nggak punya argumentasi. Dia harus bisa berargumentasi untuk mengungkapkan apa yang dia pandang benar. Kalaupun itu salah paham, kita sebagai orang tua meluruskan. Demikian Tuhan mendidik Abraham untuk menjadi orang yang betul-betul mendengar, kemudian respon dan kemudian responsibility. In hakados baruhu ba bitrunya imberiotaf.
Allah yang Maha Kudus tidak akan memperlakukan makhluknya secara sewenang-wenang. Demikian juga bapak dan ibu kalau mendidik anaknya tidak akan pernah kan sewenang-wenang. Dan ini adalah pelajaran yang kita ambil tadi siang. Abraham, Hineni. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, akhirnya Abraham selalu nurut. Hineni, ini aku Tuhan. Karena dia sudah mengenal siapa Allah yang memilihnya untuk menurunkan bangsa-bangsa yang mengenal Tuhan. Nah, demikian juga kita. Ketika kita jadi orang Kristen, ngapain kita ibadah setiap sore, minggu sore, minggu pagi? Kadang-kadang masih ada som, kadang-kadang masih ada persekutuan wanita dan macam-macam persekutuan. Kenapa? Karena kita ingin dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya masuk surga. Tiket untuk masuk surga itu sudah diberi oleh Tuhan. Ketika kita mengaku percaya, kita sudah punya tiket untuk masuk surga. Tetapi ketika kita beribadah adalah wujud ucapan syukur kita bagi orang-orang yang sudah ditebusnya. Jadi kadang-kadang orang bertanya, misalnya nih, kalau nggak ada surga dan neraka, emang kamu masih mau menyembah Tuhan? Kenapa kita beribadah? Banyak orang beribadah karena takut masuk neraka. Jadi cuman takut masuk neraka, bukan karena cinta. Tapi Tuhan nggak mau umatnya itu cuman takut masuk neraka terus mereka beribadah, enggak. Tuhan mau apa? Dia didengar, bukan cuman taat secara buta. Jadi kita kalau jadi orang Kristen beribadah bukan karena takut masuk neraka, pengen masuk surga. Memang surga dan neraka itu ada seperti yang ditulis dalam Matius 25 ayat 41. Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Memang ada yang namanya neraka memang ya. Tapi ibadah kita bukan hanya untuk menghindari neraka, tetapi karena kita beriman bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kalau kita jadi pegawai misalnya, di antara kita ada yang jadi karyawan, ya mungkin. Atau kita jadi bawahan, kita masih punya bos. Apakah ketaatan kita dalam bekerja itu hanya sebatas jam kerja? Pokoknya jam kerja, jam 9 masuk, jam 5 pulang, tit. Nah, itu taat kan? Taat. Tapi apakah itu mengandung juga tanggung jawab? Belum tentu. Ya, pokoknya aku nggak pernah bolos. Aku nggak pernah bolos sekolah, kata anak-anak sekolah. Yang pegawai, aku nggak pernah bolos masuk kantor. Aku jam 9 sudah siap di meja dan pulang tit jam 5 sore. Tapi Alkitab mengatakan bahwa tanggung jawab itu lebih dari taat. Kalau taat ya kayak tadi, datang jam 9 pulang jam 5, itu taat. Tapi tanggung jawab itu lebih dari taat. Makanya di Alkitab gak ada kata taat. Ngapain kalau taatnya taat buta? Yang penting orang itu mengenal Tuhan, meresponinya, dan punya tanggung jawab sebagai umat yang sudah dipilihnya. Jadi itulah kenapa gak ada kata taat. Yang ada apa? Yang ada adalah kata mendengar. Dengarkanlah aku, mengertilah aku. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, saya akan bercerita apa yang terjadi pada tahun 2018 yang lalu. Saya bercerita seorang pegawai yang menjaga tower di bandara. Pernah ada satu gempa bumi di Palu, dan di bandara Palu itu juga terjadi gempa bumi. Tadi pagi mungkin Anda pernah merasakan juga dengan saya ya. Kira-kira jam 4 itu saya agak merasakan ada lindu kecil gitu kan. Dan di situ tahun 2018 di Palu ada gempa bumi yang besar, dan ada seorang penjaga tower di bandara di Palu itu namanya Antonius
Gunawan Agung di sini. Nah, ketika ada gempa bumi, teman-temannya itu udah pada lari. Dia tetap duduk di atas tower. Kenapa? Karena dia tahu ada pesawat Batik Air ya, yang akan take off. Dan dia harus memastikan pesawat ini harus take off dengan sempurna. Dan saat itu pilot yang ada di pesawat itu adalah namanya itu Rico Seta Mavella. Jadi ketika ada guncangan, Antonius ini dia punya tanggung jawab. Dia harus mengantar pergi pesawat itu dengan selamat. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri walaupun teman-temannya sudah pergi. Ketika pesawat itu sudah take off, barulah kemudian dia loncat. Ketika dia loncat, nah kemudian dia ada banyak patah tulang di situ dan beberapa hari kemudian dia mati. Perhatikan di sini. Sebagai seorang pegawai, dia bukan cuman taat, tapi apa? Responsibility. Dia punya tanggung jawab. Dia mengemban bahwa ada ratusan orang di pesawat itu harus diterbangkan dengan sempurna dan dia harus mengawal itu tidak memikirkan dirinya sendiri. Dan itulah suatu ketaatan yang timbul dari respon yang membuahkan apa? Responsibility. Adakah kita punya responsibility yang demikian? Jarang sekali, bukan? Nah, jadi kita mengenang seorang pegawai dari Angkasa Pura yang luar biasa, Antonius Gunawan Agung. Nah, ini contoh dari orang yang bukan cuma taat, bukan cuma taat jam kerja, tapi dia memiliki tanggung jawab yang besar. Nah, sekarang kita belajar lagi tentang Abraham yang sudah dibentuk oleh Tuhan bahwa kebenaran hanya milik Tuhan. Bahwa Abraham pernah salah paham, yes, Abraham pernah salah paham dan Tuhan tidak marah kepadanya. Tetapi Abraham dibentuknya untuk mengenal kepada Tuhan. Satu saat dalam Kejadian pasal 21 ya, kita tadi juga sudah belajar bahwa Abraham di dalam penantiannya, di dalam imannya, dia itu gak kunjung punya anak. Sampai umur 80 tahun lebih tetap gak punya anak. Akhirnya apa? Sarah istrinya, coba deh sayangku ya, tuanku. Nah, Sarah itu kalau manggil suaminya itu apa? Tuanku, Adoni. Adoni tuanku, aku punya seorang hamba namanya Hagar. Mungkin dia bisa melahirkan bagiku seorang putra. Jadi di dalam kebudayaan orang Semit, seorang budak dari nyonya, ketika nyonya itu nggak punya anak, budak ini boleh melahirkan untuk nyonyanya, ya. Nah, betul ketika Hagar ini diberikan, Hagar punya putra. Nah, ketika Hagar punya putra, apa yang dirasakan oleh Abraham? Ya ini anakku, cuman ini anakku. Ketika Ismail itu lahir dan sampai berumur 10 tahun lebih, tetap dia menjadi apa? Pangeran di tempat itu. Gak ada lagi anaknya Abraham. Dan Abraham tentu saja mencintai habis-habisan kepada Ismail. Dan tadi siang kita belajar bahwa Abraham lancang mulut kepada Tuhan berapa kali? 2 kali. Dan di pasal 21 dan 22 kita akan mempelajari bahwa Abraham tidak hanya diuji oleh Tuhan sekali saja, tetapi diuji 2 kali. Jadi ujian kepada Abraham bukan sekali, tapi 2 kali. Ujian pertama ditulis di mana? Di Kejadian 21 ayat 1 sampai 34. Gak usah kita baca semuanya, saya ambilkan sarinya saja. Ketika Ishak sudah lahir dan mulai disapih dari susu ibunya, dan kemudian di situ Saranya ngelihat, aku nggak mau, aku nggak rela deh kalau anakku itu harus berbagi warisan dengan
Ismail anak hambaku itu, aku gak rela. Usir anak itu dengan hambaku, kata si Sarah. Kemudian apa yang dirasakan oleh Abraham? Abraham ini orangnya baik. Dia bisa keras tapi hatinya sangat baik. Dia nggak mau bersetuju dengan istrinya Sarah ini. Mungkin dia langsung nolak mentah-mentah saat itu kepada Sarah. Tapi ketika Tuhan menegur Abraham, dengarkanlah istrimu Sarah. Ketika Tuhan yang berkata demikian, udah nggak pakai ABC, Abraham langsung bilang iya Hineni. Lalu diusirlah Ismail anaknya itu dan Hagar hambanya. Walaupun itu menyakitkan hatinya. Sebagai bapak yang berpikir hanya punya anak satu, ketika kemudian punya anak lagi yang kedua yaitu Ishak, dan kemudian dia harus mengusir anaknya yang pertama ini, betapa hancur hatinya. Tetapi karena Tuhan yang suruh, Abraham gak bisa lagi berkata tidak. Nah di sini kita biasanya mikir, oh Abraham itu nurut apa saja apa kata Tuhan, no matter what. Tapi memang no matter what, tapi ada dasarnya itu kapan? Dasarnya itu adalah ketika perseteruan di mulut antara Abraham dengan Tuhan, yang dimana Abraham pernah mengoreksi Tuhan. Dan di situ Abraham salah paham dengan Tuhan dan dia bertobat. Akhirnya dia nggak pernah berani membantah. Jadi ketidakberanian Abraham untuk tidak membantah Tuhan itu ada prosesnya, ya. Seorang anak pun demikian. Mungkin Anda punya anak yang bandel banget, tapi biasanya ingat ibu-ibu, kalau anak kecil itu bandel, biasanya dia pinter. Ya, kalau anak kecil itu nurut, kurang pinter deh. Jadi berbahagialah ibu-ibu kalau punya anak bandelnya luar biasa. Dia pasti pinter nanti. Ya. Walaupun mungkin sekolahnya itu nilainya biasa-biasa, tetapi karakter dirinya itu sudah terbentuk bahwa dia adalah orang yang sangat cerdas. Nah, jadi di sini ketika Abraham tidak berkata tidak kepada Tuhan dan menuruti perintah Tuhan, di situ Abraham lulus ujian pertama. Tapi ujian ternyata enggak cuman sekali, ujiannya 2 kali. Dan yang 2 kali ini berat sekali, ya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 24 ini juga saya sarikan karena saya tidak sedang berada di kelas. Kalau saya berada di kelas, saya teliti satu-satu tiap-tiap ayatnya. Tapi kita nggak punya waktu untuk itu. Jadi kita belajar dari kesimpulannya saja. Jadi disinilah transformasi diri Abraham di dalam iman yang tidak lagi ngeyel kepada Tuhan. Kalau dulu pernah ngeyel, sekarang Abraham gak berani ngeyel pada ujiannya yang kedua. Ujiannya yang kedua ini aduh berat sekali. Ya, Kejadian 22 ayat 1. Setelah Ismail pergi, Hagar pergi, berarti anak Abraham tinggal 1. Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Wah, berat ini. Ia berfirman kepada Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Nah ini bahasa Ibraninya Hineni, siap ini aku. Lalu firmannya, Tuhan bicara pelan-pelan. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Kenapa kok dibilang tunggal? Ya memang tunggal, karena sekarang cuman 1. Ismail sudah pergi, ya. Jadi ayat ini adalah ayat yang benar. Dan anakmu yang tunggal itu engkau kasihi. Yakni siapa? Disebut namanya supaya nggak salah. Karena Abraham punya 2 putra. Disebut anaknya yang tinggal 1 itu namanya Ishak. Kemudian Tuhan mengucapkan kata-katanya yang kedua. Kata-kata yang pertama itu lek leha, pergilah dari rumah ayahmu
dan pergilah ke negeri yang kujanjikan. Dan Abraham pergi juga. Dan di sini lech lecha yang kedua. Pergilah. Lech lecha kemana? Ke tanah Moria. Dan persembahkanlah dia. Wah, ini abot. Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Wow. Abraham nurut kan? Tapi nurutnya ini bukan nurut yang buta. Kenapa Abraham gak berani ngeyel lagi? Karena dia sudah punya pengalaman bahwa dia pernah salah paham kepada Tuhan. Hari ini, kali itu Abraham gak mau salah paham lagi. Ya udah deh, kalau Tuhan yang suruh, dia cepat-cepat pergi. Nah, Kejadian 22 ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi, ya. Artinya di sini Abraham betul-betul takut kepada Tuhan. Bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran, lalu berangkatlah ia ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ya. Lalu Abraham mengambil kayu itu untuk korban bakaran itu. Bisa dibayangkan enggak sedihnya hati seorang bapak yang udah nunggu, wow, sampai umur 100 tahun anak ini lahir. Ketika lahir disuruh mempersembahkan kepada Tuhan. Kenapa Abraham tidak berkata tidak? Karena dia punya pengalaman yang unconditional. Kemudian kayu-kayu itu memikulkannya di atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Ya, dia belum cerita ini ke anaknya. Pisaunya itu sudah ada di tangannya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, di situ anaknya jadi heran. Tanya kepada Abraham, ayahnya, "Bapak." Nah, Abrahamnya nyaut juga kepada anaknya apa? "Hineni. Ini aku, anakku." Nah, jadi inilah juga sebagai teladan bagi kita. Seorang bapak, dia selalu siap sedia kepada Tuhan. Tapi dia juga siap sedia kepada anaknya. Hineni, dia juga berkata hineni. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba korban bakaran itu? Nah, Abraham gak bisa ngomong, "Kamu anakku yang mau aku jadikan korban." Tapi dia tidak bisa mengatakan itu. Dan dia yakin Tuhan itu sudah janjiin aku bahwa keturunanku seperti bintang-bintang di langit. Aku gak yakin Tuhan akan membiarkan aku tanpa anak. Nah, maka saud Abraham kepada anaknya ini adalah cerminan imannya. Elohim yireh lo. Tuhan akan menyediakan baginya. Tuhan akan melihat anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Nah, jadi Elohim yireh lo dari kata melihat. Tuhan akan melihat aku. Masa sih Tuhan itu gak kasihan sama aku? Jadi arti harfiahnya itu Tuhan melihat. Tuhan pasti melihat aku. Tuhan pasti melihat kebutuhanku. Masa Tuhan gak ngerti kalau aku itu sangat merindukan putra? Maka dia berkata dengan imannya, Tuhan yang akan menyediakan baginya anak domba itu. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, sampailah ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan satu mezbah di situ. Disusunnyalah kayu dengan hati yang hancur. Lalu kemudian apa? Diikatnya Ishak. Kira-kira Ishak ini berumur berapa? Kita nggak tahu dia berumur berapa. Ada yang menafsirkan bahwa Ishak saat itu berumur 33 tahun. Umur yang sama, persis sama ketika Tuhan Yesus disalib. Ya gak apa-apa, memang gak ada catatannya.
Jadi tafsir itu bisa kita terima. Tapi kenapa kok Ishak itu nurut? Mau dibunuh kok nurut? Kok gak melayu? Ya. Kok gak lari atau berdebat dengan bapaknya? Kenapa dia nurut? Nah, ini cerita tradisi. Dia pernah bicara dengan abangnya Ismail. Ismail bilang, bapakku itu mengasihi aku lebih daripada kamu. Terus Ishaknya bilang, Bapak lebih mengasihi aku. Bagaimana kok kamu bilang Bapak lebih mengasihi kamu? Ini cerita tradisinya orang Yahudi. Ishaknya bilang begini, karena untuk bapakku aku akan memberikan nyawaku untuk bapakku, kata si Ishak. Ini di cerita tradisi. Dari ucapan demikian maka dia rela apa saja yang akan dilakukan bapaknya kepada Ishak sehingga dia mau untuk diikat. Nah, sesudah itu inilah adalah peristiwa yang sangat dramatis. Abraham di tangannya tadi itu ada apa? Ada pisau. Ditariknya tangannya untuk menyembelih sendiri anaknya. Wah, apa yang terjadi? Bersamaan dengan itu malaikat Tuhan, Mal'ah Adonai, Tuhannya besar-besar itu adalah teofani Allah di perjanjian lama. Ada yang mengatakan ini adalah teofani Kristus di perjanjian lama, yang dimana Tuhan menampakkan dirinya dalam wujud malaikat. Ini juga tafsir. Tafsir ini bisa kita artikan Tuhan sendiri yang menampakkan dirinya sebagai seorang malaikat, atau itu adalah penampakan Kristus pada perjanjian lama. Bahwa memang Tuhan ada di perjanjian lama, perjanjian baru adalah Tuhan yang sama. Nah, malaikat Tuhan ini berseru dari langit, Abraham, Abraham. Apa yang dikatakan oleh Abraham? Hineni, siap, ini aku. Nah, di pasal 22 ini Abraham 3 kali mengucapkan kata hineni. Dalam tradisi orang Yahudi, kalau bicara 1 kali itu biasa. Kalau 2 kali itu very, kalau 3 kali itu extremely. Di sini adalah ucapan ketiga hineni yang terucap dari mulut Abraham. Hineni, hineni, hineni. Artinya di sini Abraham adalah orang yang sungguh teguh di dalam imannya. Lalu Mal'ah Adonai itu berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi di sini ini adalah kelulusan ujian yang kedua. 2 kali Abraham pernah menista nama Tuhan. 2 kali juga Abraham diuji oleh Tuhan dan di situ dia lulus. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh. Nah, ini tanda kelulusannya. Dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut di dalam belukar. Ya. Kemudian Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan di situ Abraham menamai tempat itu Tuhan yang menyediakan, Adonai Yireh, sebab tempat itu sampai sekarang dikatakan orang sebagai di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi terjadilah seperti iman Abraham. Mosok saya Tuhan gak kasihan sama aku? Pastilah Tuhan itu menyediakan, dan betul-betul Tuhan menyediakan. Perhatikan di sini. Seharusnya anak itu yang mati kan, tetapi Tuhan mengirimkan anak domba yang darinya yang tanduknya tertambat pada semak belukar. Nah, Anda tahu shofar, trompetnya orang Yahudi, shofar, kapan itu dibunyikan? Pada setiap hari raya, terutama apa? Hari raya peniupan serunai yang sama dengan hari raya tahun baru. Jadi setiap tahun baru Kejadian pasal 22 ini dibacakan di dalam tradisi Yahudi, yang dimana
orang-orang Yahudi mengingat kebaikan Tuhan yang tidak membiarkan Abraham membunuh anaknya dan kemudian mengganti anak domba yang darinya. Maka tanduk tadi yang kemudian dijadikan alat musik itu ditiup pada setiap tahun baru untuk mengenang kebaikan Tuhan. Sekarang perhatikan. Tahun barunya orang Yahudi, Rosh Hashanah, itu sekitar September atau Oktober. Tapi tradisi ini rupanya diikuti juga di dalam dunia sekuler, yaitu apa? Tahun baru Masehi, tahun baru kalender Romawi, yang dimana orang-orang juga tiup trompet. Dari mana asalnya? Dari tradisi Yahudi, yang dimana setiap Rosh Hashanah mereka meniup suatu alat musik yang dibentuk dari tanduknya anak domba itu. Dan itu untuk mengingat kebaikan Tuhan yang tidak membiarkan putra dari Abraham itu mati. Dan ini sebagai suatu peringatan bahwa Tuhan menyediakan, Tuhan melihat, Tuhan menyediakan. Dan Abraham lulus dalam Lecha ini. Pergilah ke tanah Moria. Ini tadi cerita yang betul-betul pernah terjadi pada zamannya. Tapi apa esensi dari cerita ini? Tadi pagi kita sudah belajar bahwa upah dosa adalah mati. Gara-gara kamu ada mati, ada binatang yang harus aku bunuh, lalu kulitnya aku ambil untuk menjadi pakaian dari kamu untuk menutup kemaluanmu. Ya kan? Nah sekarang kalau Tuhan itu tahu hatinya Abraham dan Tuhan itu maha tahu, perlu gak sih sebenarnya Tuhan itu nguji Abraham yang kualitas imannya itu sebenarnya sudah tahu. Tuhan itu sudah tahu imannya Abraham ini top, tapi kenapa tetap dilakukannya juga? Ini sebagai demonstrasi yang kesekian bahwa upah dosa adalah mati. Manusia yang seharusnya mati, anak-anak Abraham yang seharusnya mati, kita semua kan anak-anak Abraham. Di dalam iman, di dalam Yesus Kristus, kita seharusnya mati. Tetapi anak-anak Abraham ini tidak dibiarkan Tuhan untuk mati. Tuhan mengirimkan anak domba yang darinya. Jadi di sini Tuhan tidak sedang menyuruh bapak yang baik, yang sangat sayang anaknya itu untuk jadi pembunuh, enggak. Sekali lagi suatu demonstrasi kebaikan Allah Tuhan berikan melalui keluarga Abraham, bahwa Tuhan tidak membiarkan manusia itu yang mati, tetapi anak domba yang darinya itulah yang mati. Jadi di sini di peristiwa ini ada suatu rahasia yang besar. Tuhan tidak ingin manusia itu mati oleh karena dosa-dosanya. Dan anak domba itulah yang menanggung penyakit kita, menanggung dosa kita, persis seperti yang ditulis dalam Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kitalah yang mengira dia kena tulah. Zamannya Yesus dulu, ketika Yesus berdarah-darah dipukuli dan kemudian menjadi seorang yang kelihatan sangat lemah, sebenarnya dia sedang menanggung derita kita. Dia yang tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Itulah sebabnya peristiwa dari anak domba yang dikirimkan oleh Tuhan pada peristiwa akedat Ishak, pengikatan Ishak tadi, dan juga yang diberitakan oleh Nabi Yesaya, semuanya menggemakan apa yang nanti betul-betul digenapi oleh Allah yang inkarnasi, Yesus Kristus. Di sini ada seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Ini masih kerabat dengan Yesus Kristus, karena Yohanes Pembaptis adalah putra dari Elisabet, dan Elisabet tahu persis bahwa anak yang ada di kandungan Maria adalah Allah yang inkarnasi, janji dari Tuhan, penggenapan yang sudah
dimaklumatkan Allah sejak Kejadian 3 ayat 15 bahwa dari keturunan perempuan ada seorang pemberes dosa. Dan apa yang sudah didemonstrasikan Allah, anak domba yang dari Allah, yang menanggung, yang menggantikan kematian Ishak, itu kemudian Yohanes Pembaptis menunjuk langsung ke hidungnya Yesus. Kita itu kan biasanya takut sama tafsir kan, gek tafsire ngene, gek tafsire ngono gitu kan. Tapi di sini nggak perlu tafsir. Yohanes 1 ayat 29 itu nggak perlu tafsir karena Yohanes langsung nunjuk ke hidungnya Yesus. Nunjuknya gimana? Inilah, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nunjuk tangannya langsung ke Yesus, nggak usah tafsir. Disinilah penggenapan dari apa yang sudah didemonstrasikan Allah. Kalau Kejadian 22 mengatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, pergilah ke tanah Moria. Mana sih tanah Moria itu? Tanah Moria adalah kata yang sama dengan Gunung Sion. Jadi berdirinya kota Yerusalem itulah tanah Moria. Nah, tanah Moria itu sama dengan Yerusalem atau Gunung Sion. Di mana dikatakan kesamaannya itu? 2 Tawarik 3 ayat 1. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan. Jadi bait Allah ini ada di Yerusalem kan? Di mana Yerusalem itu? Di Gunung Moria. Jadi tempat Yesus disalib adalah tempat di mana Ishak dahulu itu dikorbankan dan gak jadi, kemudian apa? Domba itu yang dikorbankan. Yesus memang disalibkan di mana? Di Bukit Golgota, sebelah persis dari Yerusalem tempatnya Bait Allah itu berdiri. Jadi Yerusalem, Moria, Golgota adalah tempat yang sama. Jadi di sini kita sudah belajar sejak pagi tadi bahwa sejarah keselamatan itu enggak ujuk-ujuk datang. Biasanya kalau kita Natal atau Paskah itu langsung dibacakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tapi kemudian kita enggak punya dasar. Dasarnya kenapa Tuhan Yesus harus datang? Karena apa? Karena ada satu kecelakaan. Kecelakaannya sejak kapan? Kecelakaannya sejak di Taman Eden, pertama kalinya Adam itu berdosa. Dosa yang awalnya bermula dari satu Adam, pemberesannya cukup satu Adam, yaitu Adam terakhir, yaitu Yesus Kristus. Jadi Adonai Yireh, Tuhan yang melihat, Tuhan yang menyediakan, betul-betul sudah dialami oleh Abraham. Dia tahu penderitaannya, dia tahu bahwa Allah sangat memahaminya bahwa dia perlu putra. Dan dari Ishak nanti lahir Yakub, Yakub lahir bangsa Israel, dari bangsa Israel melalui suku Yehuda ada Raja Daud, dari dinasti Daud Tuhan itu lahir. Dan ketika Injil memulai silsilah Yesus Kristus, inilah Injil Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Silsilahnya ditulis secara runut, baik kitab Lukas maupun kitab Matius, untuk memberitahu kepada kita bahwa sejarah keselamatan itu enggak ujuk-ujuk ada, tetapi sudah direncanakan Allah sejak mulanya. Dan kita mewarisi keimanan Abraham hingga hari ini, dan kita terhitung sebagai orang-orang yang percaya dan nanti diperkenankan untuk masuk ke Yerusalem yang baru, tanah Moria yang baru. Kita berdoa. Bapa, sungguh indah firman-Mu bahwa Engkau, kedatangan-Mu bukan kedatangan yang tiba-tiba, tetapi kedatangan dengan rencana yang matang, rencana yang indah, supaya kami semua dibenarkan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan kami, semua terhitung sebagai orang-orang percaya.
Beshem ha'af ve'haben ve'ruah hakodes ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.